Oke, silakan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bernyanyi dari kitab Levitik kita di nomor 217. Mulia keluhur kamu jika 1, 2, 3 ya. Mulia keluhur kamu jika di kata raja berisi mulia peninggalan nasi Balia merajai sasinasana maka bujur kelibat taman puji nai bentua di sepagi bantang kita cina sisui sembari yang bermani. Ayat Alkitab yang kami pada hari ini terdapat di dalam Yakobus 2. Di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-26. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26 begini katanya. Sebab seperti itu tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Apakah di sini juga bisa Bapak ibas kuatin ubah dan pulung ibas kelasnya Bapak. Bagi Bapak, ibas dengar Bapak, pelajar dengan Bapak karena isi perkataan Bapak. Ada diajari juga Bapak ibas kami pelajari kais dengan Bapak adalah tampil sejarah itu sudah Bapak berapa yang saya sabar ibas pelajari kais Bapak. Ada Bapak dengan Totor dan Yesus Kristus manusia. Amin. Oke, terima kasih. Kita akan masuk pada laporan baca yang ke-7 yang akan dibacakan oleh Shirley, Setia, Tiuruma, Yumima, dan Sonya. Namun sebelum kita mendengar laporan bacaan mereka yang terakhir, saya absen dulu ya. Yang pertama Shirley, Sonya, Ade, Adi, Brian, Cynthia, Alfredo, Eli, Elsa, hadir. Hah? Ini enggak. Elsa Hasibuan. Gak ada dikasih tahu. Minggu yang lalu pun gak hadir dia. Ferdinand. Ayo Pak. Fran Haid, Herlan, Emelin, ada. Oh ya, Jaka Wasim, Jaya, Kelvin, Laura, Leonardo, Marel, Nancy, Pak Jamot,
Radela, Raja, Raymond, Septia, Serafina, Tiruma, Wida, Yemima. Oke. Ya, sebelum saya memberi waktu ini kepada pembaca, minggu depan kita libur Paskah. Tanggal 3 sampai tanggal 10 April. Dan masuk tanggal 12. Dan kita akan kembali masuk tanggal 14 April. Tugas kelompok 1 akan kita bahas pada pertemuan itu. Maka sesuai aturan 1 minggu sebelum hari H dikirimkanlah materinya. Silakan nanti dikirim kelompok 1 tanggal 7 April. Lalu kita baca, semua yang menjadi anggota grup ini membaca, lalu silakan dibaca, dan pada hari H diberi masukan kepada kelompok supaya mereka menyempurnakan paper itu, karena kita semua sedang belajar bersama. Jadi bukan untuk menjatuhkan yang menyajikan, tetapi kita sedang berjuang untuk meraih tujuan pembelajaran, mengetahui tentang kristologi Paulus misalnya. Kalau ada kalian baca jurnal atau buku, sampaikan kepada kelompok supaya mereka menambah informasi ini. Jadi pastikan dirimu nanti mendapatkan masukan dari buku-buku, dari jurnal atau artikel atau dari manapun, supaya diskusi kita lancar. Lalu kelompok akan menampung masukan itu. Kalau misalnya nanti kalian mengatakan saya dapatkan dari jurnal, kirimkan jurnal itu ke grup supaya dipakai oleh kelompok nanti menyempurnakan perbaikannya. Lalu kalau kelompok nanti tidak memperbaiki dengan masukan dari kalian dari jurnal atau dari buku itu, maka nilai kelompok itu tidak meningkat, tidak ditambah. Nah, itu jadi sehingga fungsi kita diskusi itu ada. Sehingga setiap kelompok pun mendengar dan menerima masukan. Kalau mereka tidak mau terima, ya tak usah. Itu ya, sehingga kita sedang membangun sebuah teologi, cara kita berteologi bersama. Jadi di sini bukan saling melemahkan atau menjatuhkan kawan-kawan. Begitu ya sistem kita 2 minggu yang akan datang. Baru dalam masa liburan ini tentu kalian punya tugas. Pertama nanti berbuatlah di rumah tangga, di keluarga dan gereja, karena kalian sudah tingkat 3. Banyak harapan gereja sama kalian. Udah tingkat 3 itu kan bisa ambil bagian di gereja nanti. Apalagi orang tua, bapak, ibu pasti banyak mengharap karena kalian sudah tingkat 3. Ambil bagianlah di keluarga. Lalu dalam mengisi liburan sambil ngobrol-ngobrol nanti dengan adik-adik kalian kelas 3 SMA atau yang tamat tahun lalu masih galau tidak tahu di mana berpaut untuk kuliah, bawalah nanti brosur ini, minta ke Ibu Sri atau Ibu Munte supaya kalian bawa. Yang utama ialah prodi Pak, baru nanti kedua prodi teologi. Mengapa saya katakan prodi Pak? Karena dulu kampus ini adalah kampus Pak. Primadona kampus kita dulu adalah pendidikan Kristen. Maka alumni kita terbanyak sampai sekarang ialah pendidikan Kristen. Mereka yang punya kampus ini dulu. Kalau mereka 3 kelas, kita dulu 1 kelas. Mereka biasanya dulu lebih utama. Mereka kelas pagi, teologi kelas sore. Dia datang ke kampus ini ada orang-orang teologi, ke sana kalian sana kan. Mereka yang utama. Kalau sekarang kita yang mengusir-usir mereka. Karena mereka kuliah sore. Atas kalian. Pak, di atas. Pagi kaminya kalian bilang. Kalian nggak tahu mereka yang punya kampus ini dulu. Bahkan akreditasi mereka B dari kita. Kita di bawah mereka.
Karena itu kita akan kembalikan primadona kampus ini ke sini lagi. Maka cerita-ceritalah sama adik-adikmu nanti yang kelas 3 SMA atau yang tamat tahun lalu tidak tahu di mana tempat berpaut yang bagus. Datanglah ke STT, ceritakanlah kampus kita bagus. Sedang dibangun asrama, nanti semua mahasiswa teologi dan PAK tinggal di satu asrama. Jadi tidak ada lagi di luar, digabung semua. Baru berilah mereka harapan peluang yang pasti bahwa pendidikan guru agama Kristen sangat dibutuhkan di negara ini sekarang. Pulanglah ke kampungmu nanti, lihatlah guru agama sudah tua. Mungkin sudah usia 55 atau 60. Sudah mau pensiun. Guru kan 60 pensiun kan. Jadi siapakah yang menggantikan mereka? Tentu kita, generasi muda. Sampaikan nanti kepada dia, kau menggantikan mereka. Maka datanglah ke STT Besar Medan untuk dididik jadi guru agama. Nanti guru agama ini banyak peluang kerjanya. Guru di PAUD, di TK, SD, SMP, SMA, SMK, jadi dosen bisa. Kampus kita ini membutuhkan dosen PAK sekarang. Karena dosen PAK ini tidak ada yang basisnya PAK. Semua teologinya itu yang mengambil mata atau konsentrasi PAK. Jadi tidak ada yang sarjana pendidikan lalu dia S2 jadi dosen di sini, belum ada. Sampaikan peluang itu kepada mereka supaya mendaftar banyak di sini. Menjadi pegawai negeri guru agama cepat dibanding guru-guru yang lain. Bahkan PAUD pun sekarang menurut Menteri Pendidikan cepat jadi guru. ASN, aparatur sipil negara. Kalaupun tidak aparatur sipil negara, dia P3K, pegawai Pemda atau Pemko, Pemkap, gajinya besar. Peluang mereka coba tadi 7. Kalau peluang teolog, sarjana teologi hanya 1 gereja, itu pun sekarang tidak otomatis diterima. Daftar antri ratusan orang, antri kalian sekarang. Kalau ini cukuplah 1 kelas, ya. Tapi kalau mereka 3 kelas pun boleh lah. Karena daripada tamat kalian nanti nggak ada yang menerima kan. Kecuali tamat kalian nanti melamar guru agama. Cepat pegawai negeri. Ada sekarang anak kita, alumni kita, kalau kalian masih kenal Brahma, itu sekarang udah di Depak, di Jakarta dia kerja, Departemen Agama. Brahma, ketua BEM dulu. Kalian masih kenal dia? Arnold Brahma. Itu loh, dia tidak pendeta dia. Dia sekarang dulu di Jakarta. Nah, mana tahu kalian seperti itu. Daripada nunggu-nunggu 7 tahun, 6 tahun di GBKP nggak masuk-masuk kan. Tadi masih diterima di Tasir kan. Ini diterima pegawai negeri kan. Nah itu, jadi guru agama aja. Nanti bawalah, pastikan mereka mendaftar ke sini. Caranya kan tahu kan. Buka PMB, www.pmb setiap usaha kan. Pastikan mereka kalian bimbing. Bagaimana cara mendaftar bang? Ambil laptopmu, daftar. Mendaftar ke guru agama. Kalau teologi tak usah, nanti banyak saingan kalian. Tapi kalau pendidikan agama Kristen kan enak. Oke, itu tugas kalian ya. Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama kita mendengar laporan baca teman-teman kita yang sudah mereka siapkan dengan baik. Kita dengarlah dari saudara Shirley, Septia, Tilma, Yemima, Sonya. Silakan Shirley. Saya akan membacakan laporan bacaan pokok itu dengan penulis buku yaitu Leon Morris dengan judul buku Teologi Perjanjian Baru dari halaman 415 sampai dengan 452. Di sini yaitu bagian keempat surat-surat itu. Yang pertama yaitu surat kepada orang Ibrani. Di sini ada beberapa pokok yang dapat kita bahas. Yang pertama itu adalah Allah yang agung.
sebagai Allah yang maha tinggi atau agung, Allah yang aktif dalam perkara manusia, sehingga manusia hanya bisa berbuat sesuatu jika Tuhan mengizinkan. Maka Allah juga aktif bekerja dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Yang kedua di sini yaitu Kristus yang tiada bandingannya. Yesus adalah seorang yang mengagumkan, jauh lebih tinggi dari ciptaan yang lain. Yesus sama seperti Allah yang jauh dari yang kita pikirkan. Yang ketiga yaitu manusia yang sejati. Penulis surat ini memberitahu bahwa hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratapan dan tangisannya. Maka hal yang boleh yang kita ambil dari sini bahwa meyakinkan kita akan kekuatan, ketekunan, kesetiaan dan kesalehan, bahwa Yesus Kristus juga pernah menyatakan dirinya sebagai manusia yang sejati dari penderitaan dan dari penderitaan yang ia rasakan. Maka yang ada dua tokoh atau dua tokoh imam yang menjadi sorotan di sini yaitu Imam Melkisedek dan Imam Agung. Kita masuk kepada surat Yakobus. Surat Yakobus ini menekankan cara hidup yang benar. Yakobus menyatakan bahwa iman dan perbuatan kira-kira seperti iman yang bekerja oleh kasih. Keselamatan yang tersedia itu bekerja itu adalah Allah, bukan dari berkat atau jasa manusia. Kita masuk kepada surat pertama Petrus. Petrus banyak berbicara tentang Tuhan kita ataupun Tuhan kita dan karya keselamatannya. Di sini juga pemberitaan Injil bukanlah semata karya manusia. Jika Roh Kudus tidak bekerja, maka pemberitaan itu akan tidak efektif. Dan kehidupan orang-orang Kristen sebagai satu kegiatan. Kita masuk ke dalam surat kedua Petrus. Mulai dengan keselamatan yang dianugerahkan Allah dan kesaksian para nabi dan kitab suci, lalu masalah yang timbul karena munculnya guru-guru palsu ini berusaha menyesatkan. Maka Petrus menyebutkan adalah Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Kita masuk ke dalam surat yang terakhir yaitu surat Yudas. Surat Yudas ini hampir sama dengan surat yang kedua Petrus yang membahas tentang mengenai nabi-nabi palsu, tetapi di sini lebih menekankan iman yang benar dan jalan hidup yang lurus. Maka Allah lah yang menghendaki itu dan Allah yang bekerja. Maka inilah laporan yang boleh saya paparkan pada hari ini. Terima kasih. Setia. Baik, terima kasih. Saya akan langsung melaporkan hasil bacaan saya dengan judul teologi surat-surat umum. Yang pertama itu surat kepada orang Ibrani, di mana di sini kita tahu bahwa hal ini membicarakan persoalan-persoalan orang Yahudi dan pandangannya tentang Kristus. Yang pertama itu mengenai Allah yang agung, di mana di sini dijelaskan mengenai keagungan Allah, bahwa Allah lah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa di atas segala yang ada. Dia hakim bagi semua orang. Lalu kemudian yang kedua, Kristus yang tiada bandingnya. Maksudnya adalah bahwa Allah lebih besar dari siapapun yang ada di dunia ini. Jadi Kristus tidak ada bandingnya. Lalu yang ketiga, manusia sejati. Manusia sejati berbicara tentang mati hidupnya seorang manusia, di mana dalam hal ini Yesus Kristus merasakan kodrat manusiawi secara penuh dengan mati dan hidup bagi manusia. Lalu kemudian imam seperti Melkisedek, lalu imam besar agung, di mana di dalam hal ini Kristus adalah imam yang besar yang menaruh belas kasihannya kepada manusia dan tetap setia kepada manusia. Kita masuk kepada surat Yakobus, di mana yang menjadi penekanan dalam surat Yakobus ini adalah bahwa cara hidup yang benar yang harus dilakukan
Dan dalam hal ini, surat Yakobus menekankan untuk banyak berdoa. Karena menurut Yakobus bahwa doa itu memiliki banyak kuasa dan besar kuasanya. Lalu kemudian kita masuk kepada pelayanan Kristen, di mana orang Kristen harus melayani Allah karena Allah itu berkarya dalam hidup manusia. Dan kita harus bertanggung jawab atas segala yang kita kerjakan dengan melayani Kristus. Kita langsung masuk kepada surat pertama Petrus. Yang ditekankan di sini adalah bahwa Allah hidup. Allah di sini dikatakan Allah benar-benar hidup. Ia memperhatikan segala apa yang dilakukan oleh manusia. Allah tidak hentinya aktif bekerja dan secara khusus memperhatikan orang-orang yang ada di dunia ini. Kemudian kita masuk kepada gembala utama, di mana gembala utama di sini adalah Yesus Kristus sendiri yang mati untuk dosa kita supaya Ia membawa kita kepada Allah sendiri. Kemudian kita masuk kepada Roh Kudus, di mana di sini ditekankan bahwa Roh Kudus itu aktif dalam setiap rencana pemberitaan Injil. Kemudian hidup orang Kristen, di mana hidup orang Kristen ditekankan di sini bahwa kita harus menjauhi segala kejahatan, menjauhi kemunafikan, hawa nafsu dunia, dan taat dan punya cara hidup yang baik kepada Kristus. Itulah yang ditekankan dalam hidup orang Kristen. Kemudian kita masuk kepada surat kedua Petrus, di mana di sini Allah telah mengutus nabi-nabi besar ke Israel, tetapi para nabi palsu terus berusaha menyesatkan bangsa itu. Sebab itu kita tidak heran jika kaum beriman zaman perjanjian baru berhadapan dengan guru-guru palsu itu. Lalu yang terakhir yaitu surat Yudas, di mana surat ini menekankan bahwa pentingnya iman yang benar dan cara hidup yang lurus kepada Kristus. Itulah hasil laporan bacaan saya. Terima kasih. Oke. Lanjut. Yeremia. Yeremia itu sudah kirim apanya? Sudah Pak, Minggu lalu. Silakan. Dari sini saya akan memaparkan hasil laporan baca saya dari buku Leon Morris, yaitu bukunya Teologi Perjanjian Baru, itu dari halaman 415 dan sampai 452 yang berisikan tentang surat-surat umum. Nah, teman-teman, surat-surat umum ini disebut juga dengan surat Katolik, yang dimana surat-surat umum ini masih diduga-duga kemana sebenarnya surat ini dituju, karena di dalam penulisan surat itu tidak ada ataupun tidak dijelaskan kemana surat itu dituju. Namun yang penting di dalam surat ini sangat penting dipelajari. Nah, di dalam surat-surat umum ini ada beberapa surat, yaitu surat Ibrani, surat Yakobus, surat 1 dan 2 Petrus, dan juga surat Yudas. Sebenarnya di dalam surat-surat umum ini dijelaskan juga tentang surat ketiga Yohanes. Namun karena surat ketiga Yohanes ini dituliskan juga oleh Nabi Yohanes, maka surat ketiga Yohanes ini dimasukkan kembali ke dalam pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang surat-surat Yohanes. Nah, kita masuk ke dalam surat Ibrani. Surat Ibrani ini teman-teman, surat ini menceritakan tentang masalah-masalah orang Yahudi, yang dimana bagaimana pandangan mereka tentang Kristus sebagai imam besar dan agung. Dua yang saya tekankan di sini, yang pertama yaitu tentang Allah yang agung. Nah, surat Ibrani ini menjelaskan bagaimana sebenarnya Allah itu. Allah itu dijelaskan sebagai Allah yang maha agung, Allah yang ngeri dan besar, Allah yang murkanya sangat nyata, dan Dia adalah hakim untuk semua orang. Bukan hanya hakim untuk orang yang berdosa, namun juga hakim untuk umat-umatnya. Maka dijelaskan juga bahwa di dalam surat Ibrani ini Allah itu adalah Allah yang maha tinggi, dan kehendaknya itu terlaksana melalui kedatangan Kristus. Maka dijelaskan juga lah bahwa Kristus itu tidak ada tandingannya. Mengapa Kristus itu tidak ada tandingannya, teman-teman? Karena dijelaskan juga bahwa di dalam Ibrani ini dijelaskan bahwa Yesus itu atau Kristus itu adalah anak, yang dimana Dia tidak setara dengan malaikat. Mengapa saya katakan Dia tidak setara dengan malaikat? Karena malaikat sendiri tidak pernah duduk di sebelah kanan Allah, namun Yesus sendiri ataupun anak Allah sendiri, Dia sudah pernah duduk di sebelah kanan Allah, dan dinyatakan bahwa Dia memang benar duduk di sebelah kanan Allah. Begitu juga di dalam surat Ibrani ini
dijelaskan bahwa Yesus datang ke dunia itu sebagai seorang manusia. Dia tidak datang sebagai seorang yang berkuasa, namun dia datang sebagai seorang manusia yang dimana yang lebih rendah daripada malaikat. Namun seperti yang saya sudah katakan sebelumnya teman-teman, bahwa dia itu sangat berbeda dengan malaikat. Namun untuk menyelamatkan seluruh manusia, dia mau menjadi orang yang lebih rendah dengan dibandingkan malaikat. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke dalam surat Yakobus. Surat Yakobus ini memang bisa kita lihat pendek, namun surat Yakobus ini dapat dibuktikan bahwa penulisnya itu banyak mengenal kitab-kitab perjanjian lama. Maka dua yang bisa kita lihat di dalam kitab Yakobus ini, yang pertama itu bagaimana tentang iman dan perbuatan, begitu juga yang kedua yaitu kehidupan seorang pelayan Kristen. Yang pertama yaitu iman dan perbuatan. Di kitab Yakobus ini ditekankan bahwa pada saat melayani Tuhan secara aktif itu tidak hanya iman yang dibutuhkan, namun juga perbuatan kita. Seperti yang sudah dijelaskan pada ayat Alkitab kita sebelumnya, bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Begitu juga dengan Yakobus ini, dia menekankan sia-sia adanya iman apabila perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita. Dan juga di Yakobus ini dijelaskan bahwa yang dihadapi oleh Yakobus dihadapi pada saat pelayanan itu adalah banyak sekali pemikiran orang-orang bahwa jika iman kita baik, jika iman kita benar, tidak ada salahnya jika perbuatan kita salah di dunia ini. Itulah yang ditekankan oleh Yakobus di sini, bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Dan yang kedua teman-teman, dijelaskan juga bahwa Yakobus ini menjelaskan bagaimana pelayanan seorang Kristen. Maka dijelaskan juga lah memperingatkan Yakobus ini, kitab Yakobus ini memperingatkan manusia untuk tetap berhati-hati. Karena apa? Dicontohkan bahwa binatang buas itu bisa dijinakkan, namun lidah setiap manusia itu tidak bisa dijinakkan, teman-teman. Makanya di sini sangat ditekankan untuk bagaimana tuh pencobaan-pencobaan yang datang kepada hamba Tuhan, tapi itu akan sangat baik jika kita mengembangkan ketekunan kita mulai dari iman dan perbuatan kita, serta dalam kita menjinakkan lidah kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam surat pertama Petrus, teman-teman. Surat pertama Petrus ini ditulis dalam arti ada di dalam bahaya dan situasi kehidupan yang sangat memprihatinkan. Maksudnya di sini itu hanya dalam konteks pelayanan. Maka di sini surat Petrus menjelaskan bagaimana sebenarnya Allah yang hidup itu, teman-teman. Maka Petrus berbicara tentang Allah sebagai Allah yang hidup, yang benar-benar memperhatikan segala sesuatunya, baik itu di dalam pelayanan kita maupun kehidupan kita. Maka dijelaskan juga bahwa di dalam segala pergumulan yang kita hadapi itu adalah kehendak Allah, dan juga sebelumnya Allah sudah mengetahui apa yang akan diperbuatnya, dan firman-Nya itu akan ada tetap pada kita, teman-teman. Dijelaskan juga di dalam surat pertama Petrus ini adalah Allah adalah sebagai gembala yang utama, yang mana di maksudnya ini banyak sekali Petrus menjelaskan tentang penyelamatan oleh Kristus. Yang pertama terlebih dahulu yaitu Yesus yang mati. Maka disebut juga lah, maka Yesus yang mati itu adalah dijelaskan tentang darah yang mahal, dan juga yaitu darah Kristus. Selanjutnya teman-teman, di dalam surat Petrus ini juga berbicara Roh Kudus, begitu juga dengan hidup orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh kematian Yesus Kristus. Selanjutnya kita masuk ke dalam surat kedua Petrus, yang dimana surat kedua Petrus ini menjelaskan tentang keselamatan yang dianugerahkan Allah, dan keselamatan itu berguna untuk hidup yang saleh, teman-teman. Maka ia tidak banyak berbicara tentang guru-guru palsu di dalam suratnya, karena ia tidak suka menolong ajaran-ajaran yang palsu ini, dan dia tidak suka dengan guru-guru yang sesat di dalam ajaran iman. Dan yang terakhir teman-teman, di sini ada surat Yudas, yang dimana surat Yudas ini berbicara tentang penghakiman Allah atas orang-orang yang berdosa. Dan penulis surat Yudas ini menulis untuk meluruskan situasi pada saat itu. Dan penulis Yudas ini berbicara tentang penghakiman Allah atas orang-orang berdosa, dan bagaimana pandangan Yudas terhadap guru-guru palsu yang tidak mengerti, sehingga mereka mendukung apa yang ada di dalam pemikiran
imannya yang sesat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang laporan baca saya. Terima kasih. Oke, lanjut dengan Tio. Dan pandangannya tentang Kristus sebagai iman besar yang tidak terdapat di tempat-tempat lain. Dalam surat kepada orang Ibrani ini ada beberapa poin yang terdapat dalamnya, yaitu poin pertama yaitu Allah yang agung, yang dimana Allah yang agung itu tidak Allah yang agung disebutkan di sini Allah yang punya Allah yang maha tinggi. Yang kedua itu Kristus yang tidak tiada bandingnya. Yang ketiga, surat ketiga manusia sejati. Yang keempat, iman seperti Melkisedek, imam besar agung. Tadi masih dalam surah Yakobus. Dalam surah ini kita ditekankan untuk berdoa. Dalam pandangan Yakobus, kunjungan para janda dan yatim piatu mencatatkan sebagai contoh bagaimana seorang hidup yang beragama dan yang berkenan kepada Allah. Hal ini dikaitkan dengan usaha menjaga diri sendiri agar tidak dicemarkan oleh dunia. Dalam surah Yakobus yaitu terdapat yaitu iman dan perbuatan. Yang kedua pelayanan Kristen. Yang ketiga surat pertama Petrus. Terdapat dalamnya ada dua, yaitu gembala utama. Petrus berbicara tentang Paulus. Selanjutnya surat kedua Petrus yang dimana dijelaskan di situ keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Yang kelima surat Yakobus yang berbicara tentang kehakiman. Sekian dari kata-kata saya. Oke. Terakhir, Sonya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian keempat surat-surat umum. Yang pertama itu surat kepada orang Ibrani, yang dimana surat kepada orang Ibrani ini yang menceritakan yaitu yang memberi perhatian besar sekali kepada Allah, yang disebut sebanyak 68 kali, yang dimana surat kepada orang Ibrani ini juga mengenal Allah sebagai Allah yang maha agung dan yang menciptakan segala sesuatunya yang ada di mana yang bisa kita lihat dari gambaran yang menakutkan yang dari kedatangannya dari Gunung Sion. Yang pertama itu surat pertama Allah yang surat pertama yang agung. Dan surat pertama yang agung ini maksudnya ialah surat Ibrani yang tidak meragukan keagungan Allah, tetapi juga membicarakan akan tentang firman Allah dan akan tentang kesaksian Allah. Yang kedua, surat kedua Kristus yang tiada bandingnya. Surat Kristus yang tiada bandingnya dimaksud di sini ialah cahaya kemuliaan dan wujud Allah. Yang ketiga, manusia sejati. Manusia sejati di sini maksudnya ialah bahwa ia cukup agung untuk menjadi manusia demi keselamatan manusia. Yang keempat, imam seperti Melkisedek. Imam seperti Melkisedek ini ialah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi, yang artinya yaitu Raja kebenaran atau Raja keselamatan. Yang kelima, surat Imam Agung. Yang keenam, surat perjanjian baru. Yang ketujuh, surat penghapusan dosa. Di sini yang dimaksud ialah surat penghapusan dosa ini yang mempersembahkan satu kurban. Kita masuk surat Yakobus. Dalam surat Yakobus ini, pandangan Yakobus juga mengunjungi para janda-janda dan yatim-yatim merupakan suatu contoh yang beragama kepada Allah yang dimana dikaitkan dengan menjaga diri sendiri agar tidak dicemarkan oleh dunia. Bagi Yakobus ini juga bermusuhan dengan Allah sehingga bersahabat dengan dunia, yang berarti musuh Allah atau yang terdapat dalam Ibrani 4 ayat 4. Karena itu tunduklah kepada Allah, Allah akan menanggapi sikap baik kita. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekatkannya kepadamu.
Iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan ialah disebut mati. Pelayanan orang Kristen. Maksudnya di sini ialah pelayanan orang Kristen. Di sini maksudnya pencobaan yang menimpa hamba Allah, yang mendatangkan pencobaan-pencobaan itu sebagai sarana untuk mengembangkan kesempurnaannya, dan dia juga mengingatkan bahwa doa merupakan bagian dari yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Kita masuk kepada surat Petrus yang pertama. Di sini maksudnya surat Petrus yang pertama ialah Allah yang hidup, Allah yang benar-benar memperhatikan segala sesuatu yang terjadi, Allah yang penuh rahmat dan Allah yang penuh kasih karunia. Gembala utama. Petrus menyebut Allah sebagai gembala utama pemeliharaan jiwa. Petrus banyak berbicara tentang karya penyelamatan oleh Kristus, dan penebusan ini dia bicarakan itu dibeli dengan darah yang mahal, yaitu dengan darah Kristus, yang dimana Kristus dihukum mati bukan karena ia telah bersalah, tetapi penderitaannya merupakan teladan bagi para manusia. Kemungkinan bisa juga menderita bukan karena bersalahnya, melainkan untuk memeluk agama Kristen. Petrus berbicara tentang Roh Kudus, yang dimana berbicara tentang Roh Kudus ini dalam suratnya ialah, tapi ia memuat beberapa pernyataan penting tentang Roh Kudus. Petrus beranggapan tindakan Roh Kudus menguduskan, memilih jemaat, dan menjadikan mereka layak untuk melayani Allah. Yang kedua, surat kedua Petrus ini yaitu berbicara tentang nabi-nabi palsu. Banyak kita ketahui sekarang banyak yang mengajarkan atau guru-guru palsu tentang mengenai ajaran Kristus, yang dimana banyak kita, seperti saya ambil contoh seperti di dalam media sosial, yang dimana di situ banyak penyebaran guru palsu atau nabi-nabi palsu. Di sini surat Yudas kedua penulis beranggapan bahwa para pengajar yang sesat yang berusaha menyelewengkan ajaran yang benar untuk meluruskan situasi. Sebenarnya Yudas ingin menulis tentang keselamatan, tetapi karena kebutuhan yang mendesak, maka ia berbicara tentang penghakiman Allah atas orang-orang yang berdosa. Mereka yang binasa di padang gurun, para malaikat yang berdosa, Sodom dan Gomora. Kesombongan para pengajar sesat itu, ia bercerita tentang penghulu malaikat Mikael dan bagaimana ia membiarkan Allah yang membalas jahat. Ia tidak pernah melakukannya sendiri. Terima kasih. Oke, kita telah mendengar dari beberapa laporan baca dari teman-teman kita ya. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa laporan baca itu harus benar-benar dipahami, dimengerti supaya kita mengerti apa itu surat-surat am dari Paulus, teologi-teologi apa yang dikembangkan di sana. Saya tidak akan tanya apakah saudara baca atau tidak, itu terserah saudara. Saya hanya ingin kalau ada yang hendak bertanya, hendak menambahkan, kan kelompok atau mereka berempat tadi sudah menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dari Leon Morris dari teologi surat-surat am itu. Mana tahu ada yang mau menambahkan dari hasil bacaan saudara di rumah yang mereka sampaikan itu belum menyampaikan ini, kira-kira begitu. Silakan, ada yang mau menambahkan dari hasil yang kau renungkan, kau baca? Ada dari saudara yang membaca? Tidak ada. Artinya setujulah kalian ya dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Tidak ada ya? Tidak ada yang mau menyampaikan? Oke, kalau tidak ada yang mau menyampaikan, sebenarnya tetap seperti yang saya tanyakan kemarin minggu yang lalu, bagaimana kita ya membaca buku supaya buku itu kita pahami, kita mengerti.
Memang ada beberapa yang sudah membaca tadi dan dia mengerti dari bacaan awal hingga akhir. Nah misalnya kalau kita lihat bukunya Leon Morris ini di halaman 415 ada 3 alinea yang dia sampaikan sebagai pengantar untuk kitab Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, dan Yudas. Dengan memahami 3 alinea ini sebenarnya sudah bisa kita pahami bagaimana pemikiran dari Leon Morris dari teologi kitab-kitab lain. Dia berkata bahwa sekarang kita membahas kelompok tulisan yang biasanya disebut surat-surat Katolik atau umum. Mengapa dia berkata begitu? Dia hendak membedakan bahwa Paulus punya surat-surat lain yang dalam surat-surat itu Paulus menunjukkan pemikiran yang asli dari dirinya. Sementara dalam tulisan surat-surat Am ini Paulus tidak begitu jelas menunjukkan pemikirannya. Maka para ahli menyepakati tulisan ini adalah tulisan yang bukan dari pemikiran Paulus asli. Apa buktinya? Leon Morris mengatakan bahwa tulisan atau surat-surat Am ini tidak ditulis kepada jemaat tertentu. Ini kan dia katakan berbeda dengan surat-surat Paulus. Surat-surat ini tidak ditujukan kepada jemaat-jemaat tertentu. Kalau tulisan-tulisan Paulus pasti dia berkata kepada jemaat Efesus, kepada jemaat di Galatia, kepada jemaat di Korintus. Dia selalu berkata begitu. Itu berarti tulisan itu adalah tulisan Paulus yang asli, proto Paulus. Tapi di sini dia tidak menyebut kemana tujuan tulis ini. Ibrani ditulis misalnya, nggak ada tujuannya. Yakobus, 1-2 Petrus, Yudas itu tidak ada tujuannya. Sehingga dia dikategorikan oleh para ahli menjadi surat umum. Walau di dalamnya ada pemikiran Paulus sedikit ya, tidak semua. Nah ini yang disebut oleh Leon Morris. Sehingga ketika kita tidak tahu kemana tujuannya, menurut Leon Morris, kita menduga-duga saja. Kita hanya menduga-duga kemana ditujukan surat ini. Misalnya surat Ibrani. Diduga itu ditujukan kepada jemaat Yahudi yang berada di diaspora. Jadi itu dugaan. Tapi pastinya kan tidak ada tertulis di teks. Lalu di alinea kedua dia berkata surat kepada orang Ibrani merupakan surat terpanjang dalam surat Am. Berapa pasal surat Ibrani? Gak hafal juga. Kalau kalian jadi sarjana teologi nanti harus hafal berapa pasal Matius, berapa pasal, ya setelah kalian lihat kan, bukan artian dalam pemikiran kalian sudah ada pasal itu. Kalau kalian mau apa, mau sarjana yang berkualitas, dihafal-hafal. Perjanjian lama, perjanjian baru, berapa pasal. Kalau ditanya ayat atau pasal, berapa pasal Alkitab semua? Gak tamat juga. Gak tahu juga ya. Kalau ditanya orang lah, tiba-tiba kalian bangun, hei, berapa pasal Alkitab? Harus hafal. Harus dihafal. Gak tahu juga berapa pasal. Seribu, 100, berapa?
1100 salah. 1188. Siapa yang buka Alkitab? Siapa yang bawa Alkitab? Paling tengah Alkitab itu berapa? Apa kitabnya? Paling tengah kalau dibuka gini. Ya mas berapa? Ayat ayat 8. Coba baca. Mazmur 118 ayat 8. Apa isinya? Lebih baik berlindung pada Tuhan Daripada percaya kepada manusia. nah itu, ingatlah itu. Jadi kalau ditanya orang berapa pasal Alkitab semua, ingatlah Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada Manusia. berarti pasalnya 1188. Pakai trik dong membaca, mengingat itu. Jadi kapanpun kalian baru bangun kek, mau apa, baru dari mana, berapa pasal Alkitab? 1188. Oh itu kan pasti. Jadi nggak usah berpikir-pikir gini. Nggak usah. Lalu ingat ayatnya kan, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Jadi kalau orang yang berlindung kepada Tuhan berarti baca kitab suci, kan gitu kan? Siapa yang baca kitab suci hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. Di tingkat 3 nggak baca kitab suci. Gimana mau tumbuh? Gimana mau masuk surga? Gimana mau bawa orang ke surga? Kalian aja nggak pernah ke surga. Medan katanya. Naik orang ke Medan, kalian masih di Siantar. Puluhan tahun mengajak orang ke Siantar, ke Medan. Tapi kalian tetap di Siantar. Itu kernek namanya itu. Calo. Kalian berkhotbah setiap minggu. Saudara-saudara, bertobatlah, masuk surga. Ayo masuk surga. Orang semua masuk surga, kalian masih di neraka. Pas mati pendeta ini dikubur, datang Tuhan. Jangan masuk surga, ini ke neraka nih dulu. Karena buat orang ke surga dia, tapi dia ke neraka. Gitu. Jadi harus dihafal. Jadi kalian sudah memiliki Alkitab terjemahan baru? Belum ya? Belum ya? Ya dimiliki lah. Sudah dikeluarkan ya, diterbitkan Alkitab terjemahan baru hari Senin yang lalu di Medan. Harganya masih masa promosi sekarang 130.000. Tapi kalau lewat nanti masa promosi 165.000. Nah, jadi segeralah miliki itu. Supaya kalian tidak tertinggal. Jangan lagi gunakan Alkitab yang terjemahan baru 1. Karena sudah ada Alkitab terjemahan baru 2. Ya, ada banyak perubahan-perubahan itu. Nah, itu tadi saya tanya berapa jumlah ayat, jumlah pasal. Kalau dikatakan berapa jumlah ayat Alkitab? Berapa? 100. 1000. Jumlah ayat dalam Alkitab berapa? Enggak tahu juga ya. 31.000 berapa? 31.000 100 berapa?
Berarti kalian tidak tamat Alkitab ya. 31.102 ayat. 31.102 ayat. Itu Alkitab. Nah, saudara-saudara bertahu kalian harga Alkitab itu ya. Harga Alkitab. Ketika diterjemahkan Alkitab ini dalam terjemahan baru 2, kalian tahu berapa harga yang harus dikeluarkan? Satu ayat dalam Alkitab, satu ayat. Tadi kan 3.102 ayat kan. Satu ayat dalam Alkitab biayanya menerjemahnya 90.000 rupiah. Satu ayat. Jadi kalau dikalikan 90.000 kali 3.102 ayat, berapa harga Alkitab itu seharusnya? Kalian beli? Berapa? 2.799.180.000. Mampu nggak beli Alkitab? Mampu nggak? Nggak mampu kan? Lalu Alkitab memberi Anda 130.000. Berapa ayat itu seharusnya? Lalu sudah dikasih murah pun Anda tak baca. Ngeri nggak? Ngeri kan? Makanya Anda nggak pernah kaya. Karena nggak mau makan yang kaya. Nggak mau makan melahap harta yang luar biasa itu. Dan anggap sepele Alkitab itu. Kalau Anda mau beli yang terjemahannya itu dengan harga tadi 2.799.180.000 rupiah, dijual pun tanah kita semua di ladang di kampung sana nggak dapat itu. Uangku aja masih setengah M, setengah mati. Aku punya uang setengah M aja, setengah mati. Itu artinya kalian tidak bisa menghargai Alkitab. Ya terserahlah. Kalau kalian mau jadi pendeta tapi tidak mau baca kitab suci, yang berdosa bukan saya. Saya sudah sampaikan ya. Kalau nanti jemaat kalian masuk neraka dan kau pun masuk neraka, ya terserah kau lah. Aku sudah sampaikan ya, sebagai guru kalian saya sudah sampaikan, bacalah kitab suci kalau ingin masuk surga dan kalau ingin Anda membawa orang ke surga. Bacalah kitab suci. Kalau tidak percaya nanti kita jumpa 10 tahun yang akan datang. Kalau Anda ingin pendeta yang bagus, bacalah kitab suci. Tapi kalau tidak, kalau kau bawa jemaat hancur, tak usah baca kitab suci. Nanti kita jumpa 10 tahun yang akan datang. Di mana nanti pendeta, Anda pendeta kan? Saya tanya gimana setelah pendeta kamu masih baca kitab suci? Tidak Pak, ya, tunggulah nanti jemaatmu udah hancur. Mungkin di mana kau pun ada, pasti bawa celaka. Jemaat yang tak suka lah, jemaat yang berkelahi lah, jemaat yang menghujat lah, macam. Karena apa? Anda bukan seorang pendeta, tapi berjubah pendeta mendapatkan uang dan kehidupan. Kau jadikan pendeta hanya untuk cari makan. Kalau hanya kau cari makan dari pendeta, lebih baik sekarang bertobat, keluarlah dari kampus ini. Karena Anda tidak cocok jadi hamba Tuhan. Nah itu kata Leon Morris. Sehingga surat-surat Am ini menurut dia tidak punya tujuan yang jelas. Sehingga kita duga-duga. Di alinea kedua pun dia mengatakan begini. Surat 2 Petrus dan Yudas itu tidak penting bagi teolog lain. Tapi kata Leon Morris itu penting. Jangan diabaikan teologi yang tertulis dalam 2 Petrus dan Yudas itu, dan Yudas. Paling tidak dia katakan itu ya,
kedua kitab itu, yaitu 2 Petrus dan Yudas itu, kita lihat paling tidak mereka memiliki kita melihat ada kemampuan seperti Paulus dan Yohanes dari 2 kitab itu. Kita akan belajar ada orang yang sekaliber Paulus dan Yohanes. Dia ambil contoh Paulus dan Yohanes. Paulus itu sebagai seorang yang bertobat, ya, istilah sekarang itu muallaf, ya, murtadin dia. Kalau dari Kristen jadi Islam jadi muallaf kan? Jadi Islam jadi Kristen murtadin. Murtad kan dari Kristen ke Islam. Dari Islam ke Kristen sama juga. Murtadin dan muallaf sama kan? Dari Kristen ke Islam. Jadi kalau dari Islam ke Kristen, kalau kita sebut petobat baru, gak ada istilah yang kita katakan kepada orang yang masuk Kristen. Paling kita katakan orang Kristen baru kan. Kalau orang Kristen ke Islam murtad dari sisi kita. Dari orang Islam mengatakan muallaf. Kalau kita mengatakan murtad, udah murtad kau ini katanya. Murtad itu meninggalkan Injil Kristus. Kalau mereka muallaf dari Kristen jadi Islam. Jadi murtad dan muallaf itu sama. Tapi kalau dari agama lain masuk Kristen, kita katakanlah petobat baru. Orang Kristen baru. Itu aja, enggak ada istilahnya bagi kita. Nah, mereka buatlah Paulus. Menurut Leon Morris itu contoh dan Yohanes. Karena apa? Dia kata kami paling tidak orang pasti akan rugi jika mengabaikan kitab 2 Petrus dan Yudas. Itu di alinea kedua. Alinea ketiga dia mengatakan semua ini, dia katakan maksudnya kitab surat Am itu ditulis secara individu. Bahkan untuk membahas surat-surat Am ini harus kita bahas secara terpisah. Jangan digabung. Jangan gabung nanti surat Ibrani dengan surat 1 Petrus atau 2 Petrus dan Yudas. Karena beda temanya, beda gagasannya. Kalau di surat Ibrani tema yang disampaikan, kalau menurut Leon Morris di sini ada Allah yang agung, Kristus tanda bandingannya, manusia sejati, Imam Melkisedek, imam besar. Semua ini tidak ada dalam pemikiran Paulus. Imam besar Melkisedek itu tidak kita temukan dalam pemikiran asli Paulus. Satu-satunya yang mencatat Yesus sebagai imam besar hanya Ibrani, penulis Ibrani. Satu-satunya yang membahas Melkisedek di perjanjian baru hanya penulis Ibrani. Tidak ada yang lain. Jadi beda teologinya. Teologi dalam perjanjian dalam Ibrani ini, kalau kita hadapkan dengan Yakobus beda. Yakobus itu temanya perbuatan baik. Sementara di Ibrani itu bicara imam besar. Bahkan ada kesetiaan. Yesus yang adalah Allah, yang adalah manusia, taat dan setia pada perintah Tuhan. Dia sebagai Tuhan taat perintah Tuhan, tidak mau melawan. Seharusnya bisa dia menolong, mengatakan, Tuhan, aku nggak mau disalib, masa aku mati. Bahkan ada banyak orang sekarang memahami ketika Yesus mati disalib, katanya Tuhan kita mati. Kalau menurut kalian apakah Tuhan orang Kristen mati apa tidak? Hah? Tuhan Kristen mati apa tidak? Mengapa tidak mati? Tetapi Yesus mati. Ya. Seperti yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa
sana cuma daging yang mati, tapi Allah sendiri tidak mati. Yohanes 1 ayat 1 nggak ada gitu. Pada mulanya apa dikatakan Yohanes 1 ayat 1? Pada mulanya adalah firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan itu. Jadi kalian beli terjemahan baru 2, bukan itu lagi terjemahannya. Jadi kalau kalian tidak beli, ya nggak kalian tahu. Itu kan in akhir in hologos. En arhe en hologos kai hologos en kai hologos tutiu en tutiu hologos tutiu hologos he tutiu he itu diterjemahkan bukan is mr atau was where bukan to be dia. He itu adalah keberadaan. Jadi maka diterjemahkan bukan lagi nanti pada mulanya firman itu adalah. Kalau adalah, aqua adalah tempat air minum. Spidol adalah alat tulis. Pensil adalah alat tulis. Itu adalah. Masa pada mulanya adalah. Pada mulanya berarti adalah. Bukan itu. Jadi bukan bukan menjelaskan. Tetapi nanti he itu menjelaskan situasi dan eksistensi. Maka terjemahannya nanti ialah pada mulanya sudah ada firman. Sudah ada. Kalau dalam bahasa Batak dimulai apa kata? Nunga adong hatai. Jadi itu lebih pas terjemahannya. Dimulai nunga adong hatai. Jadi en harhe en hologos berarti pada mulanya sudah ada firman. Nah, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Baru di situ dia pakai penjelasan. Ini hanya salah satu contoh supaya kalian beli Alkitab terjemahan baru 2. Jadi Alkitab bukan direvisi ya. Jangan nanti dibilang orang Islam, wah Alkitab orang Kristen itu direvisi. Bukan direvisi, Alkitab tidak bisa direvisi. Tapi terjemahannya yang diperbaharui. Supaya kita mengerti pada saat sekarang. Misalnya contoh. Nanti di 1 Raja-Raja kalian akan temukan ada ganja. Ganja. Apa arti ganja di situ? Ganja dalam arti kita sekarang itu adalah narkotika. Dia merokok ganja, berarti narkotika. Padahal ganja di situ dulu adalah tiang. Tiang, ganja. Ini tiang. Ganja. Jadi bait suci itu dibangun dengan beberapa ganja. Ganja itu balok yang besar. Tiang. Maka sekarang diterjemahkanlah tiang. Tiang balok. Bukan ganja. Korban. Itu kan negatif sekarang kan. Berapa korban tabrakan tadi? Korban itu apa itu? Korban. Yang menderita kan. Objek menderita. Kambing itu tadi ditabrak sepeda motor. Berarti kambing itu korban. Wah kemarin kambing itu yang disembelih 10 ekor saat Idul Adha. Itu korban atau kurban? Kurban. Nah, beda kan?
Jadi Alkitab itu tidak korban lagi dipakai, tapi kurban. Baru sorga diganti dengan surga. Baru nanti kata daripada itu harus ada pembanding. Daripada merah dan hitam, saya pilih hitam. Daripada ada dua pembanding. Tapi kalau tidak ada pembanding, tak usah katakan daripada, dari satu. Maka nanti Bapak kami lepaskanlah kami daripada yang jahat, diubah menjadi lepaskanlah kami dari yang jahat. Mulai hari ini berubahlah berdoa, diperpendek satu kata kan. Bapa kami yang di surga, lelah dikudus dalam, lepaskanlah kami dari yang jahat. Berubah. Banyak sekali yang diubah di situ. Berita segera supaya kalian bisa mengerti Alkitab dengan baik. Karena Alkitab itu semakin dibarui terjemahannya, semakin menjadi bahasa sekarang. Kalau teks hari ini, kalian siapa yang baca teks hari ini tadi yang saya kirim di rumah? Siapa yang baca tadi? Apa yang berubah di situ? Kata yang berubah dari terjemahan lama, terjemahan pertama. Gak tahu ya, karena kalian memang tidak baca tadi. Nah, kalau di sini ditulis tadi, kalau kalian baca ya, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun lagi. Lagi itu berubah. Kalau kalian baca di terjemahan baru satu, bukan kata lagi yang digunakan. Jatuh pula. Ya. Nanti kalian bandingkan ke ke terjemahan yang lama. Terjemahan baru satu, bukan terjemahan lama. Jadi kalau di Mika 7 ayat 8 di terjemahan baru satu, dikatakan situ, sekalipun aku jatuh, aku bangun pula. Bangun pula di situ kan. Terjemahan baru 2, bangun lagi. Bangun lagi. Jadi ada bahasa-bahasa yang diubah. Jadi kalau kalian nanti membaca Alkitab yang terjemahan baru satu ini, akan beda pemahamannya dengan terjemahan baru yang kedua. Lalu nanti di Yakobus 5 ayat 16, coba baca. Yakobus 5 ayat 16. Apa dikatakan? Ya, doa orang yang benar bila sangat yakin didoakan besar. Jadi orang menganggap kalau berdoa itu besar kuasanya. Maka suka-suka dia berdoa supaya besar kuasanya dalam nama Yesus. Supaya dia berkuasa kan. Dalam nama Yesus kutingking kau jahat, iblis setan. Iblis berkata gini, mana bisa kau usir aku? Tak bisa kau usir aku katanya. Lebih hebat aku dari kau katanya. Hati-hati kalau belajar kalian mengusir setan, hati-hati. Kalau banyak setan di hatimu, setan itu kau usir aku, kau pun setannya kau katanya. Jangan sekali-sekali menggunakan doa seolah-olah kalian punya kuasa. Kalau kalian baca Alkitab, enggak ada pernah doa seperti itu. Ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, mereka dipatuk ular, ada yang mati, ada yang sakit. Musa tidak pernah berkata, ya Yahweh Adonai, ya Elohim, Eloheka, sembuhkan. Enggak ada itu. Dia hanya katakan, ya Tuhan, kiranya engkau menyembuhkan umatmu ini.
Amin. Dia angkat tongkatnya itu yang punya ular, gambar ular yang gini kan. Sembuh semua kan. Sembuh. Makanya simbol apotik semua gambar ular kan. Coba lihat semua apotik. Semua gambar ular itu. Itu gambar tongkatnya Musa itu yang menyembuhkan. Jadi kalau kalian ingin menyembuhkan, buatlah tongkatmu gambar ular. Baru berdoa kalau nanti dalam nama Yesus. Sembuhkan, sembuhkan, itu aja. Ini punya besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya dalam nama Yesus. Tak usah. Lebih baik kau usir kemalasanmu dan kebodohanmu. Jauh lebih hebat itu. Karena Yesus telah mengusir kuasa setan ketika dia bangkit dari kuburan. Kan itu kata Paulus 1 Korintus 15 kan? Joha matian di dia sorot nih. Hai maut, di mana sengatmu? Udah mati kok Ibu Yesus itu. Tak usah usir-usir lagi roh-roh jahat itu. Roh tengking-tengking, tendang-tendang, gak usah. Dalam Yesus. Oh, tumbuk pula yang sakit itu, makin sakit lah. Pelan-pelan aja pegang. Ya Tuhan, sembuhkanlah bapak ini. Sembuhnya itu. Gak usah. Dalam. Makanya diganti terjemahannya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan mendapat hasil. Diubah terjemahannya. Akan mendapat hasil. Jadi bukan besar kuasanya. Jangan nanti kalian anggap kalian menjadi besar kuasanya ketika berdoa. Berdoa pun dalam nama Yesus. Dirubah-rubah kalimat suaranya pun. Ya Tuhan. Bukan soal enaknya bahasamu dan kalimat doamu maka Tuhan mendengar. Bukan. Doa orang, iya kamu harus benar dulu. Baru mendapat hasil doanya. Kalau kamu orang jahat mana didengar Tuhan. Doa orang benar, baru kalau orang benar baru apa lagi? Bila dengan yakin, yakin dulu. Ini kita baru Tuhan berikanlah aku nilai A teologi PB 1. Dengarnya. Jangan-jangan enggak dengar. Karena apa? Kalian enggak baca buku teologi PB, mana mungkin nilai A. Tuhan katakan, bodoh kali kau enggak baca, kau nilai A. Gimana mungkin? Itu kan. Jadi kalau berdoa, kerjakan doamu. Maka doa itu memaksa kita mengerjakan kehendak Tuhan. Jangan Tuhan berikanlah aku makanan dan minuman, tapi ambil telepon. Bangun, mananya Tuhan? Enak aja. Sampai 100 tahun pun kau enggak akan turun makanan itu kan. Tapi Tuhan berikanlah aku makanan minuman, pergi ke ladang mencangkul, tanam padi, Tuhan berkati padi itu, maka jadi bulir, jadi benih, lalu dibawa ke gilangan padi, dimasak, jadilah nasi. Kan itu kan. Ada proses. Yang diberkati Tuhan, kita mencangkul tidak sakit, kita menyabit tidak sakit. Itu yang diberkati Tuhan. Jadi kalau kalian ingin berhasil, ketika kalian belajar, diberkati Tuhan, nggak ngantuk. Terus matanya belalak membaca. Ini baru satu halaman. Ya nggak jadi-jadi. Minta sama Tuhan, Tuhan buka mataku, belalak terus membaca buku ini. Kalian nggak pernah dulu ganjel mata dulu. Kalian mungkin belum pernah sampai seperti dia. Ya karena kalian mungkin tidak dipaksa. Itu yang kita lihat di sini. Lalu apa lagi yang dikatakan oleh Leon Morris? Dia katakan
Tentu saja surat-surat Yohanes termasuk kelompok ini, namun jelas mempunyai hubungan yang erat. Jadi tulisan-tulisan Yohanes, kalau kalian bandingkan kemarin kan minggu yang lalu kita sudah lihat bagaimana pemikiran Yohanes di Injilnya, di surat-suratnya, kemudian di surat Apokaliptisnya. Wah, di Injil Yohanes dia memulai dari atas ya, dari firman, lalu Allah, roh, kehidupan Kristen. Di surat-suratnya dia beda, dia mulai dari Allah Bapa, kemudian Yesus Kristus, dan tidak bahas roh, kehidupan Kristen. Maka 1 Yohanes 1 bicara ortodoksi, 1 Yohanes 2 Yohanes itu bicara ortopraksi, 3 Yohanes itu bicara praktis kehidupan. Tapi ketika bicara apokaliptis, dia sudah bicara keilahian, keilahian Tuhan. Dia tidak bicara lagi siapa Yesus, siapa Allah Bapa, siapa Roh Kudus. Itu sudah bicara yang akan datang, apokaliptis, pandangan dia, nubuatan dia. Ini berbeda. Nah nanti kalau kalian misalnya membaca 3 Yohanes, itu unik, itu enak itu membaca 3 Yohanes. Dia bicara 1 Yohanes itu kebenaran, 2 Yohanes itu bicara bagaimana kebenaran itu dilakukan, lalu 3 Yohanes itu praktek melakukan kebenaran. Bagaimana Gaius menyambut tamu-tamu. Dia punya hospitalitas, keramah tamahan, menyambut tamu di rumahnya. Kehidupan orang Kristen harus menyambut tamu di rumah. Makanya kalau kalian ingat dulu opung-opung kita datang dari kampung kan bawa beras 1 kaleng, bawa ayam 1 ekor, bawa kelapa 2 biji gitu. Lalu disambut di rumah. Wah, datang opung, datang tulang, datang bulang, datang apalagi kalimbulu kan. Ceritalah bagaimana kampung kita, bagaimana si ini, bagaimana semua diceritakan, reunian lah di rumah itu. Sambil makan ayam yang dibawa tadi, dipotong lagi besoknya ayam lagi, potong lagi ayam, enak. Kalau sekarang datang tamu, belum masuk rumah ditanya kapan pulang. Gak ada dimasuk, silakan masuk dulu enggak. Datang tamu, ras, beo jua, kapan pulangnya katanya. Orang penuh masuk gini, mau tahu kapan pulang, langsung mundur dia. Tak jadi masuk, kalaupun masuk terpaksa. Gak ditanya lagi keadaan kampung, gak ditanya lagi soal bulang, soal opung, soal namboru, bereng, gak ditanya lagi ladang, gak ditanya lagi sawah, karena gak ada lagi sawahnya di sana. Hospitalitasnya berubah, keramah tamahannya berubah. Kalau dulu datang dimasak, bukan soal menunya yang membuat orang enak makan, tapi soal wajah yang menyajikannya, yang mereka lihat sambil makan wajahnya senyum, dilalap tambah enak. Sekarang mau makan, pasti ayo makan. Makan pun kita menelannya, ayo tambah iya. Susah masuk. Lalu habis makan cepat-cepat pulang karena tak disambut kan. Itu hati-hati. Kalian nanti juga begitu. Zaman kalian nanti sudah zaman lebih maju lagi, zaman canggih kan. Kalau dulu kami itu kalau bertamu, kalau kita merantau ke kota, pasti dikasih mama kita bawa beras 1 kaleng, bawa ayam. Jadi kita dulu bawa ayam di mobil, di bus itu bawa ayam. Bawa ayam ke kota. Sekarang coba kalian dikasih ayam, bawa ini ke rumah tulang. Apa itu begini? Gak ada yang bawa. Dibawa aja dodol pun gak mau. Nah, tok nih yang cepatnya lah kan. Transfer aja, GoPay, GoCash kan. Itu gak mau direpotkan. Artinya nanti hospitalitas kalian akan berubah. Nah, teologi seperti ini harus kita lihat. Bagaimana perkembangan teologi. Sehingga nanti ada yang akan menjadi perubahan dalam menerima tamu. Nah, jadi teologi Yohanes itu akan membuat kita kepada sebuah pemahaman teologi yang baru ketika terjadi perubahan-perubahan. Ini yang penting yang kalian paham. Apalagi nanti sekalian ini masuklah pada generasi
masyarakat 5.0 dan industri 4.0. Kalian lah itu. Bonus demografi itu nanti pada tahun 2045 atau 2035 lah ke atas itu kan bonus demografi. Apa artinya bonus demografi? Kalian kan sudah pernah membahas bonus demografi? Belum dibahas. Wah. Jadi bonus demografi itu nanti pada tahun 2045 yang memimpin seluruh dunia ialah orang muda. Gak ada orang tua lagi, orang yang muda semua. Karena pada saat itu pemuda lah yang paling banyak di dunia, atau orang muda. Mungkin kalian nanti di situ masih anak 1-2 di situ. Kalau sudah menikah dan muda semua. Dunia dipenuhi orang-orang muda. Bonus demografi. Jadi kalau kalian jadi pemimpin gereja pada saat itu, kalian tidak mau melihat perkembangan teknologi sekarang, kalian akan dilindas oleh teknologi. Nah, pada masyarakat 5.0 itu kalian tidak bisa mengikuti pola hidup masyarakat 5.0, kalian akan dilindas oleh zaman itu. Apa itu era masyarakat 5.0? Apa artinya era masyarakat 5.0? Enggak tahu juga. Atau revolusi industri 4.0 apa itu? Enggak tahu juga. Ya. Berdasarkan yang saya tahu, Pak, kalau revolusi industri 4.0 ialah di mana semua industri baik yang berupa di dalam maupun luar negeri, baik merupakan di suatu perseroan terbatas ataupun perusahaan besar, itu semuanya memakai dikuasai oleh teknologi, Pak. Sebagian besar dikuasai oleh teknologi untuk mempermudah pekerjaan industri menjadi lebih baik. Ya, masa kalian sih belum tahu apa itu industri 4.0 dan era masyarakat 5.0? Jadi gatal kepala. Padahal kalian nanti playernya loh. Kalian playernya, pemainnya nanti kalian. Masa kalian tidak tahu? Oke lah, saya jelaskan aja. Mudah-mudahan nanti kalian mengerti. Lalu kalian kembangkan lah ya. Revolusi industri 1.0 itu adalah menggunakan tenaga manusia, tenaga binatang, tenaga hewan. Maka ada cangkul, ada parang, ada semua menggunakan fisik. Lalu digantikanlah dengan tenaga traktor mesin. Berarti revolusi industri 2.0, revolusi industri kan, itu revolusi Prancis dulu. Lalu diganti lagi revolusi industri yang ketiga dengan percetakan. Lahirlah email, lahirlah elektronik mail, lalu lahirlah pokoknya semua digital, percetakan, mesin cetak, lahir mesin cetak. Nanti pada masa itu Canon lah yang berjaya, foto. Waktu itu kan foto-foto pakai film ya, satu film itu 12 dan maksimal 24. Jadi orang dulu kalau disuruh foto itu harus momen-momen penting, pernikahan, baptisan, CD gitu. Tidak semua momen dia abadikan karena mahal. Cek. Kalau sekarang cek, nggak tahu untuk apa, nggak tahu gitu. Kalau dulu di foto, dicuci filmnya, ditempel di rumah, bangga mereka punya gambar. Makanya ke kampung-kampung sana banyak gambar kan? Itu mahal itu. Sekarang setiap detik, setiap apa kalian foto, di mana-mana ada spot. Tapi untuk apa nggak tahu kita. Dan tidak ada yang mencetak. Nggak ada yang mencetak itu kan. Hanya memenuhi memori handphone. Menghabiskan memori, menghabiskan semuanya lah. Dan tidak ada gunanya. Handphone kita sekarang ada yang 16 megapiksel, ada 32 megapiksel, ada yang 64 megapiksel. Tapi nggak ada artinya. Dulu kamera kalau sudah sampai 16 megapiksel, jutaan itu, Canon. Jutaan. Sekarang handphone kalian bisa 13, depan, belakang.
ada 16 megapiksel, tapi nggak ada gunanya. Semua difoto. Kalau dulu sulit difoto karena mahal. Karena mencetaknya, dia mintalah filmnya sama aku. Dia mencetak film itu, dikantonginya, pergi ke kota mencetak filmnya itu. Bangga dia punya gambar. Kita sekarang enggak ada. Nah itu 3.0. Lalu 4.0 internet. Internet of Things, IoT dan digitalisasi. Itu era, itu sampai sekarang masih itu. Lalu bentar lagi yang keluar ialah era masyarakat 5.0. Itu sudah dimasyarakatkan oleh Jepang dan Cina dan Amerika. Kita hampir-hampir. Karena era masyarakat 4.0 pun kita belum tamat. Menggunakan handphone, menggunakan laptop, menggunakan smartphone pun kita tidak mahir. Padahal sudah lengkap di sini. Nah, era masyarakat 5.0 artinya manusia terkoneksi dengan digital dan internet. Manusia, saya ini terkoneksi. Semua terkoneksi. Itu era masyarakat. Jadi semua kita ini harus connect dengan internet. Nanti kalau kalian mau bayar sesuatu, tidak perlu lagi ATM. Tinggal dari sini, pergi ke ATM, ceret, terbuka dia, ceret, masuk, tuk, 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 keluar uang. Semua, tak perlu lagi ATM. ATM itu kan banyak. Sepertinya itu dompet kita, tebal, nggak ada gunanya ini semua. Setiap bank punya apa? Punya ATM, punya kartu, punya Mandiri apa namanya? Alfamaret pakai ATM, pakai kartu. Indomaret pakai kartu. Semua pakai kartu. Semua dompet kita tebal. Makan jalan kita gini. Tapi isinya nggak ada. Hanya kartu-kartu. Nanti semua itu menjadi satu kartu. KTP pun nanti jadi satu kartu, KTP digital. Nggak perlu lagi KTP seperti yang ada sekarang. Nggak perlu. Semua digital. Mau bank apapun nanti tinggal cek. Mau lewat membayar apapun nanti kiris, GoPay, Dana, semua terkoneksi dengan internet. Sekarang aja sudah mulai kan. Perlu mobil, Gokar, Grab, InDriver. Perlu makanan, GoFood. Perlu membersihkan ruangan kita, kos-kosan kita, Go Clean. Capek kalian, Go Massage. Itu kan. Nanti kalau kalian melihat orang tua kalian berkelahi, Go Pendeta. Langsung datang pendeta. Selamat pagi. Oh iya, pendeta. Kan gitu kan. Pulang pendetanya, Go Pay atau Go Cash, kan itu kan. Semua nanti begitu. Digantikan oleh robot. Digantikan oleh benda-benda ini. Sekarang minggu yang lalu sudah saya sampaikan kepada kalian ChatGPT kan. Kalian sudah coba ChatGPT? Hah? Coba. Wow, kalau kalian tidak coba sayang ini. ChatGPT sekarang Google sudah warning dia, red warning, karena ChatGPT sekarang menohok, menjatuhkan Google. Banyak sekarang kampus-kampus tiba-tiba mahasiswanya pintar semua, nilai A semua, karena ChatGPT. Karena mahasiswa tidak perlu lagi belajar, tinggal sebutkan kalimat, klik dikerjakannya. ChatGPT. Dan banyak sekarang kampus-kampus melarang menggunakan ChatGPT. Sebelum ChatGPT dilarang di kampus ini, coba aja dulu. Kalau nggak percaya, semua coba dulu. Apa yang kalian tanya di sini, dia akan jawab tempo 1 menit. Misalnya kalau nggak percaya, coba kita buat dulu. Jelaskanlah, kita buat
jelaskanlah apa teologi perjanjian baru 2. Cuk, ini kalian lihat ini, dia nulis sendiri, dia jelaskan sampai ke bawah, berlembar-lembar. Udah berhenti dia bekerja. Nih dia ngetik dia. Robot itu. Manusia terpintar di dunia ini. 1 menit dia kerjakan. Kalau ada paper-paper kalian dari dosen-dosen lain, suruh dia ngerjakan. 1 menit selesai. Nah, masih kerja dia. Masih kerja. Mau ahli siapa? Sebutkan. Dari Leon Morris. Kerja dia. Menurut Leon Morris. Selesai kerja. Itu. Bacalah. Ini semua. Lengkap ini semua. Ini kan? Dia kerjakan sendiri. Ada beberapa tema utama yang menjadi fokus teologi perjanjian baru 2. Pertama, teologi kristologi, teologi astrologi, pneumatologi, eklesiologi, eskatologi dan sebagainya. Itu. Sekarang semua gampang di zaman kalian ya. Persoalannya ialah kalau kalian menggunakan ChatGPT, lalu kalian copy paste tugas kalian, bagi orang yang tidak tahu ChatGPT dianggaplah kalian pintar kan. Tapi kalau bagi saya yang sudah tahu ChatGPT, saya tahu dari mana sumbernya. Karena ada alat lain yang mendeteksi. Saya punya alat lain, aplikasi lain. Kalau kalian ketik satu buah kalimat pun, saya tahu dari mana sumbernya. Tinggal masukkan, dia kelihatan sumbernya dari mana. Nah, jadi kemajuan teknologi ini harus kalian gunakan. Kalian sebenarnya yang hidup di situ. Zaman kalian ini. Maka jangan gunakan komputer ini hanya mengetik saja. Karena di komputer ini semua Internet of Things itu era masyarakat 5.0 itu sudah di sini semua. Menggantikan manusia ini. Sekarang pakai Google apa ini? Google AdSense ya. Lalu kalian bilang, halo Google, aku kesal sekarang. Bagaimana menurutmu? Iya, selamat apa? Nanti kau boleh main-main ke sana. Sudah pernah kalian coba? Sudah? Ya, cocok ini bagi orang yang jomblo. Google, aku nggak ada teman malam minggu ini. Nyanyi dulu kau. Apa nyanyinya? Terserah kau lah. Dia nanti jawab sendiri. Nah, jadi semua sekarang sudah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi kalau kalian tidak mampu menggunakan artificial intelligence, ya kalian akan ditinggal. Nah, kembali ke ramah tamahan tadi, bertamu tadi. Nanti kalau kalian bertamu tidak seperti bertamu sekarang, datang ketok atau pakai bel masuk, nggak gitu lagi nanti bertamu. Bertamu harus pakai jadwal, pakai barcode. Mau masuk rumah pun nanti harus pakai barcode. Kirimkan dulu barcode rumahmu ya, biar bisa aku masuk. Iya, depan pintu. Curug baru terbuka deh. Cerit. Selamat datang di rumah kami. Silakan duduk. Mau minum apa Pak? Kopi, masuk. Cerit. Pakai gula atau tidak pakai gula? Pakai gula. Cerit. Silakan ambil buat di dalam. Sebentar lagi tuan rumah akan datang, sedang di jalan. Itu era digital itu. Lalu kalian pikir, enggak ada orang pegang-pegang. Maaf, jangan pegang, itu bukan barangmu. Karena ada CCTV semua. Pakai sistem. Itu. Kalau kalian pergi ke Cina sekarang, kalian jalan di mana-mana, ditangkap radar, ketahuan ini orang Indonesia, ini mahasiswa STT semester sekian, dapat mereka semua informasi. Dari mana mereka dapat itu? Dari mana? Lihat di pamu di sini KTP-mu.
pegang di sini. Ada di sini chip. Sekali-kali jangan hilang KTP-mu ini. Kamu nanti bisa dijual orang dengan KTP-mu. Hati-hati. Simpan ini. Apalagi mendekati pemilu sekarang. Bisa nanti namamu di Papua satu, di Santo satu, di mana-mana namamu. Bisa namamu nanti 1 juta, 1 juta. KTP sama, nama sama. Hati-hati. Di era digital sekarang, salah gunakan, habis. Begitu ya. Jadi ini di teologi PB2 ini sudah disampaikan oleh Leon Morris itu bahwa hati-hati. Nah masih banyak hal sebenarnya, tapi karena ini sudah waktu untuk istirahat pulang, saya yakin kalian sudah capek juga. Selamat pulang ke rumah orang tua. Salam buat mereka. Tetaplah ingat tadi untuk sosialisasi ya, supaya datang mahasiswa-mahasiswa baru yang tertarik belajar di sini. Kita jumpa tanggal 14 dengan topik tugas kelompok dengan pembahasan kristologi menurut Paulus. Oke, silakan siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa. Sebelum kita menutup kelas kita, mari kita bernyanyi lagu KAE nomor 307. Oh Tuhanku, Kamu hormatku. Kita nyanyikan bersama. Oh Tuhanku, yang lain, kiranya Bapak harus masuk kegiatan kami. Sebelah kami ibas berkat tu saja janaknya kamilah ibas puasa-puasa sedebat. Enam pertonton kami harapkan Tuhan berkah. Ibas gelar anak kami Toto. Amin. Amin. Bujur.